Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Anak sekalian bagaimana ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat. Sehat itu yang paling penting ya. Karena kalau cuma banyak uang kalau nggak sehat, percuma. Kan gitu. Enggak, Pak cukup. Makanya ada satu kisah yang menarik untuk kemudian kita bisa nanti jadi perenungan. Suatu ketika ada seorang anak yang setiap hari, setiap aktivitas ibadahnya selalu pergi ke masjid. Suatu ketika dia pulang ke rumah lalu mengatakan pada ibunya, "Bu, mulai detik ini, mulai saat ini saya tidak mau lagi pergi ke masjid." Loh, kenapa nak? Karena di masjid saya melihat orang yang kelihatan suci pada lidah. Saya di masjid melihat orang yang sibuk dengan handphonenya. Saya di masjid melihat orang yang membicarakan keburukan orang lain. Makanya saya tidak mau lagi pergi ke masjid. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan anak itu, ibunya langsung terdiam, kemudian lalu berkata, "Oke, kalau gitu, kalau itu mau syaratnya adalah bawalah 1 gelas air penuh, itu keliling ke masjid. Ya, ingat jangan ada yang tumpah." Setelah melakukan apa yang dikatakan ibunya, anak itu membawa 1 gelas air penuh itu. Setelah selesai pulang lagi ke rumah, berkata pada ibunya, "Bu, tadi saya sudah melakukan apa yang ibu sampaikan." Kemudian anaknya tadi ibunya berkata, "Apakah tadi ada yang tumpah?" "Oh, tidak ada, Bu." "Apakah tadi di masjid ada orang yang membicarakan keburukan orang lain?" "Oh, saya tidak tahu, kan saya hanya fokus pada gelas ini." Kemudian ibunya tanya, "Apakah tadi ada orang yang sibuk dengan handphone?" "Wah, saya tidak tahu, konsentrasi saya hanya tertuju pada gelas ini, saya tidak tahu." Ibunya tersenyum lalu berkata, "Ya seperti inilah kehidupan. Kalau kita fokus pada satu tujuan, maka kita tidak punya waktu lagi untuk membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita mempunyai purpose, punya tujuan, maka kita tidak punya waktu lagi untuk membicarakan keburukan orang lain. Makanya fokus pada sekolah kita, ibadah kita, ya. Jadi jangan fokus pada menilai atau membicarakan keburukan orang lain. Ya. Kalau orang itu tidak punya purpose, makanya kalau ditanya, purpose kalian apa? Tujuan kalian hidup apa? Kalau ditanya apa? Makan. Kalau cuma sekedar makan, kewajiban makan. Ya, saya kerja pada dunia, kalau cuma sekedar kerja, kewajiban juga kerja. Maka kemudian apa tujuan hidup kalian? Mengumpulkan amal sebaik-baiknya, banyak-banyaknya. Ya, artinya ibadah. Ya, itu sudah tepat. Kalau kalian beli motor itu ada buku panduannya kan? Iya. Kapan harus servis, kapan harus ganti oli, kapan harus dealernya dan sebagainya. Itu ada panduannya. Agar apa? Agar mesinnya awet, agar mesinnya awet sampai lama dan sebagainya. Kita pun hidup juga sama. Kita hidup juga ada panduannya. Ya, apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga tujuan hidup kita sudah tercantum di sana, sudah tertulis di sana. Ya, apa kata Allah? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau ada orang yang nggak mau beribadah, orang nggak mau menjalankan syariat Islam, berarti orang itu telah keluar daripada apa? Tujuan penciptaannya. Kalau masa ngomong akhirat kayak gini, semuanya pada itu. Dan kenapa? Ya karena sekarang akhirat sekarang cerita. Ya enggak? Akhirat cuma cerita apa dongeng akhirat, dongeng kayak gitu tuh kayak apa yang pasti aja loh. Yang ke kantin gitu loh. Kantin kan ada soto asli nyata nampak, atau tempe goreng itu kan nampak kelihatan bisa dimakan. Ini enggak kelihatan Pak, diceritakan yang membosankan. Ya, ini perkara iman. Ya, perkara iman. Iman itu bukan untuk dipersoalkan, tapi untuk diimani. Jadi kita mungkin bahasanya agak dekat sehingga jadi perlu gitu. Nah, gitu. Saya kira itu yang kemudian bisa digarisbawahi. Dan kita akan membuat seri terkait pendidikan Al-Quran dan hadis. Apa Pak Mu'alim sudah menyampaikan di beberapa? Kalau satu masih dua. Jadi nanti saya akan menyampaikan di yang poin yang kedua, juga di poin yang kedua. Di bab kedua itu dibuka bukunya. Di poin di bab yang kedua ini adalah membahas terkait masalah masalah ini taat ibadah dan sifat yang amanah.
ternyata kita tuh nanti diberikan 2 tugas ini. Yang pertama kita sebagai Abdullah. Abdullah itu maknanya apa? Maknanya adalah hamba Allah. Yang kedua adalah khalifah. Khalifah itu artinya kita poinnya adalah memakmurkan bumi agar terhindar dari kerusakan. Ya, terhindar dari 2 itu. Jadi kalau masih ada dari kita yang kemudian masih membuang sampah, mencemarkan lingkungan, itu orang yang nggak amanah. Allah itu telah memberikan 2 tugas kita. Yang pertama jadi hamba, yang kedua jadi khalifah. Jadi kalau ada yang masih merusak lingkungan, itu berarti orang yang amanah. Di yang bagian kedua ini ada satu cerita yang menarik. Apa? Dahulu sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, dahulu ada orang yang membunuh 99 orang. Ya, dahulu itu dicek di pendahuluan itu. Dahulu sebelum kita ada orang membunuh 99 jiwa orang. Kemudian dia ingin berusaha menjadi orang yang baik, dia ingin bertobat. Kemudian dia mendatangi orang alim atau rahib atau pendeta. Rahib itu kan pendeta. Jadi kemudian dia mendatangi rahib, datang kepada rahib, kemudian dia mengatakan, wahai rahib, saya ini telah membunuh 99 orang. Apakah saya masih diterima taubatnya? Apakah saya masih ada peluang untuk berbuat baik, menjadi lebih baik? Maka rahib itu kemudian mengatakan, orang seperti Anda ini tidak akan diterima taubatnya. Orang seperti Anda tidak mungkin. Maka kemudian orang tadi yang membunuh 99 orang tadi malah membunuh orang tadi. Maka kemudian lengkaplah sudah dia membunuh 100 orang. Kemudian dia ingin mendatangi orang yang paling alim pada masa itu. Kemudian dia bertanya pada orang-orang, ditunjukkan pada orang yang paling alim pada masa itu, didatanginya. Kemudian orang tadi mendatangi orang alim mengatakan bahwa saya ini telah membunuh 100 jiwa orang. Apakah saya ini masih berpeluang menjadi lebih baik? Apakah taubat saya diterima? Kemudian orang alim tadi mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Apa yang menghalangimu dari taubat? Artinya diterima. Kemudian orang alim tadi menyarankan untuk pergi ke tempat pertemuan orang-orang yang baik. Yang ketika orang yang membunuh tadi disarankan pergi sana, lalu dia berjalan ke sana. Ketika di tengah perjalanan, Allah mencabut nyawanya. Dicabut nyawanya, datang 2 malaikat. Datang 2 malaikat, 1 malaikat rahmat dan 1 malaikat adab. Malaikat adab mengatakan orang ini patut diadab karena orang ini belum pernah melakukan 1 kebaikan. Iya, belum pernah melakukan 1, maka orang ini pantas berdiadab. Maka kemudian malaikat yang rahmat ngomong, orang ini telah sudah berbuat baik, artinya sudah ingin hijrah, ingin menjadi lebih baik. Maka kemudian ketika berselisih itu Allah mendatangkan 1 malaikat untuk menengahinya. Allah mendatangkan 1 malaikat kemudian melerainya. Baik, kalau seperti itu coba diukur berapa jauh atau berapa dekatnya orang ini dengan kebaikan atau yang tempat orang-orang baik tadi. Diukur ternyata pada Allah yang paling dekat adalah yang tempat yang baik, sehingga yang dicabut, yang berhak mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat, sehingga ia masuk surga. Maka dari cerita ini apa yang kita bisa ambil? Artinya apa? Allah selalu menerima taubat kita kapanpun. Iya, Allah selalu menerima taubat kapanpun. Artinya juga Allah tidak melihat kita dahulu atau seorang pendosa. Kita dahulu adalah seorang yang kotor akan dosa, akan tetapi Allah lebih besar lagi ampunannya, lebih besar lagi ampunannya, sehingga mau seburuk apapun kita di masa lalu, selama nafas kita, nyawa kita masih diraga, Allah masih membuka peluang untuk kita selalu menjadi lebih baik. Tugas kita yang pertama adalah Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Ya. Manusia merupakan makhluk Allah yang tercipta dengan bentuk yang paling baik atau ahsanitat. Itu dalam surat apa? Ahsanitat. Dari surat At-Takasur. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil azim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa amilus solihati wa lahum ajrun ghairu
Di sana ada satu perkataan ini. Jadi Allah menciptakan itu sebaik-baik ciptaan. Jadi jangan pernah disebut. Suatu ketika ada orang bertanya isi semuanya. Ada tanya orang ini. Kira-kira kalau ginjal saya jual itu kalau dirupiahkan berapa ya? Ada yang menawar. Saya punya ginjal 1,5 miliar. Ginjal kita seharga 1,5 miliar. Itu ginjal. Kemudian kalau kita bernapas, kurang lebih kita itu menghabiskan rata-rata orang itu menghabiskan oksigen di dunia ini adalah 8.880. Kalau 1 liternya itu 30.000, coba dikalikan. Sekitar ada 80 jutaan. Sehari 80 juta ini nambah untuk oksigen kuat. Makanya bersyukur pada Allah. Ya, bersyukur pada Allah. Jadi Allah itu telah mendesain kita sedemikian rupa. Allah mendesain hidung kita. Kenapa lubangnya di bawah, nggak ke atas? Kalau ke atas, kalau pas hujan jadi penampungan air kan? Wah, itu iya. Jadi didesain sedemikian rupa. Kita ini didesain sedemikian rupa. Jangan malah insecure ya. Jangan malah tes gini ya. Kok aku beda sama itu ya? Itu paling baik untuk kamu. Ya, itu yang paling baik untuk kamu. Kok nama hidung pesek? Wah, ya itu yang paling baik untuk kamu. Ya. Kenapa tak gitu? Jadi jangan pernah insecure, jangan pernah sombong dengan hidung yang panjang, jangan pernah sombong. Loh, kenapa? Karena nggak ada orang pesek, yang ada hanya orang yang mancung yang tertunda. Sama aja pesek. Iya. Iya. Jadi nanti semua bentuknya sama orang. Semuanya bentuknya sama kan? Ini takdir kamu ya. Jadi semua nanti bentuknya sama. Apa namanya? Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, baik-baik bentuk. Allah, ya, makanya kita itu ya, anak tahu nggak bedanya kita dengan hewan itu apa? Kita menyangka hewan nggak? Nah, ini yang membedakan kita dengan hewan. Ya, jadi apa namanya? Manusia itu bisa lebih hina daripada hewan, dan manusia juga bisa lebih mulia daripada malaikat. Loh, Pak, saya mau tanya, apa yang menyebabkan manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat? Ada satu hal yang malaikat tidak punya, jadi manusia apa? Nafsu. Jadi apa namanya yang membedakan kita dengan malaikat adalah nafsu. Loh, kok bisa Pak Dunia? Iya, karena kalau malaikat disuruh zikir ya zikir terus. Malaikat kok disuruh ibadah ya ibadah terus. Gampang bagi malaikat, karena didesain memang untuk ibadah. Kalau kita didesain ya ada kecenderungan di dalam buku disebutkan ilham takwa atau kecenderungan kebaikan, dan bilang jujur kecenderungan kepada yang hal buruk. Kadang-kadang kita digaji ada uang 50.000, ini kesempatan nih, nggak ada orang ini kecenderungan biasa saya kurang, tapi karena kita punya iman ya punya iman, sehingga ketika melihat seperti itu kita tunjukkan kita lebih takut pada Allah ya. Itu wajar, suatu hal yang wajar. Maka kemudian kalau kita ingin lebih mulia daripada apa namanya malaikat, kita harus bisa menundukkan nafsu kita. Ya, apa agar kalau kita melakukan ibadah kadang-kadang kita ingin nyantai-nyantai dulu, itu nafsu. Kalau kita bisa mengalahkan itu, kita lebih mulia daripada malaikat. Karena kalau malaikat nggak punya effort, nggak punya perjuangan ketika menjalankan. Kalau kita ada perjuangan, aduh, harus sekolah lagi, apalagi masih muda. Oke. Iya, saya nanya itu jangan mikir. Apa? Iya. Oke. Nabinya saya mohon maaf, aku lihada warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.